itu VT? Vagina vagina itu kepanjangannya. Definisinya apa? untuk mengetahui pembukaan. Untuk mengetahui pembukaan. Jari sih. Jari. Jadi manual placenta. Oke, memasukkan jari ke mana? Dalam vagina Untuk meraba. untuk meraba serviks ibu. Pembukaan serviks ibu. Pembukaan serviks. Serviks. Oke, tangan kita waktu masuk itu yang kita raba apanya dulu? Porsionya. Itu deh. Apakah langsung di porsio? Mulut. Yang terpampang ini apa? Vulva, uretra. Ya, sebelumnya kan Anda melakukan vaginal. Vagin dari mana ke mana? Dari labia mayora, labia minora, terus di klitoris. Mayora kanan, Mayora kiri, minora kanan, terus klitoris sampai ke perineum. Anus. Namanya vestibulum. Vestibulum itu dari klitoris sampai ke biasanya labiul minora kanan, mayora kanan, mayora kiri, minora kanan, minora kiri, vestibulum, perineum, dan anus. Oke. Jadi jarang ada yang membahasakan melewati klitoris gitu, jarang ada. Jadi pakainya vestibulum. Kemudian di VT itu Anda tadi kan melakukan perabaan ya. Jadi awal jari masuk itu meraba apa? Rahim itu apa? Serviks. Dinding Mulut atau leher? leher. Leher dulu. Nah, leher itu apa? Bahasa Latinnya. Leher. Serviks. Cervix, habis itu. Nah, cervixnya dinilai dulu keadaannya gimana. Tenang, kaku, atau gimana ya. Yang jelas kalau ibu dalam posisi dorsal recumbens atau litotomi, kemudian jari kita masuk tapi ibunya tegang, kaku, jari kita tuh nggak bisa masuk, pasti ada penolakan di bagian dalam. Ya, ibaratnya kalau kamu mau menyuntik kulit tapi yang disuntik itu dia kayak gini banget gitu kan, jadi kan apa ya, elastisitas bentuk kulitnya itu nggak bisa masuk. Nah, itu sama aja dengan waktu kita akan melakukan VT ya. VT dilakukan waktu kontraksi ataukah enggak? Enggak. Tidak boleh dilakukan waktu kontraksi ya, karena otot semuanya menegang ya kan, dari fundus pasti dia akan kaku. Siapa itu yang mau foto dari luar? Meriksa nih, meriksa nih dengan luar kan bisa. Tapi kelihatan terus Ngirit-ngirit aja. itu tadi mau apa ya? Leher Leher. baru tidak boleh ada. Tidak boleh kontraksi karena semuanya menegang. Jadi kalau tangan kita itu yang masuk mana dulu? Dari tengah. Tangan kiri ngapain? Tangan pun yang buka. Vulva. Ya. Permisi, tarik nafas panjang. Jadi tangan kita masuk ya dari jari tengah, kemudian baru disusul oleh jari telunjuk. Ya. Waktu masuk itu yang kalau ini Anda melakukan perabaan,
tembak lagi nih. Kalau kamu melakukan ini periksa darah, jangan kebalik ya. Ininya di atas. Kebalik nggak sih? Enggak ya? Enggak ada. Jadi waktu tangan masuk itu kalau yang asli pasti ini kan ada rongganya nih. Aslinya ya kayak kamu langsung masuk ke dalam daging gitu. Jadi hangat yang dirasakan adalah ya. Sakit ya? Itu nah dari yang menghimpit jari kamu ini gimana keadaannya ya? Kalau tangan kamu masih bisa masuk lagi berarti itu lunak, tenang gitu ya. Jadi vulva uretranya seperti apa, setelah masuk keadaan cervixnya gimana, kemudian baru ke porsio ya. Ditanya dulu. Berarti kalau di cervix itu normalnya ya terapannya lunak. Lunak aja, maksudnya lunak apa gitu. Dicek semua enggak? Enggak ada ibu, cuma nilai vulva, odem, feses, buka suka, jahitan. Ada di bawah. Mana sih? Oh iya, gini. Tebal misalnya. atau tipis, Seberapa lunak atau licin, padat. ruge, Iya. feses, benjolan. Jadi yang porsio itu tebal atau tipis, yang cervix itu lunak atau kaku. Aku tuh dia cuma lagi tegang aja bu, kalau misalnya dia relax lagi langsung lunak lagi. Iya. Oke. Jadi kayak misal kan dari paha ibu kan kalau dorsal itu kan kelihatan ya. Kalau dia lemes itu pasti pantat akan nempel ke tempat tidur. Kalau dia mengkaku pasti kulit dari otot paha kemudian pantat itu pasti dia akan refleksnya ngangkat karena kan kayak ada yang masuk terus dia pengen menghimpit gitu. Gitu makanya diminta tarik nafas panjang. Soalnya kalau kita tetap paksa masuk ya itunya kesakitan. Ini Bu tarik nafas panjang. Ya, habis menilai cervix kemudian porsio kan tebal atau tipis. Setelah itu baru Anda bisa menentukan masuk lebih dalam atau kalau misalnya itu siapa lagi HP ada lagi yang belum datang. Udah. Terus kalau porsio itu tebal itu Anda bisa meraba tebalnya kan dia seperti ini ya. Misalnya ini mulut rahim atau porsio. Porsio itu kan lama-lama dia akan menipis ya. Menipisnya bisa bagian atas dulu, bagian bawah dulu, jadi tidak langsung semuanya tipis. Jadi biasanya kalau masih pembukaan awal ya misal bisa masuk satu jari ya berarti itu pembukaan satu. Nah, satu jarinya itu kadang ada yang bilang sempit, ada yang bilang longgar. Nah, itu dari kelebaran porsio. Makanya satu jari longgar atau satu jari sempit. Kemudian kalau semisal satu jari longgar, kita bisa masukkan nggak satu jari yang lain? Kalau nggak bisa, berarti ya biasanya komunikasinya kita ke bidan yaitu satu jari longgar tapi dua jari sempit. Ya, kalau dua jari sempit itu ya belum tentu sudah pembukaan dua. Ya mungkin masih satu, tapi tidak ada komunikasi yang pembukaan 1,5 cm itu nggak ada. Jadi biasanya komunikasinya ya satu jari longgar atau sempit. Ya. Ini contohnya saya kan ini pembukaan dua. Anda kan bisa mengukur lebarnya dua jari kalian itu berapa? Ini kan ini satu. Ya, jadi biasanya kalau udah di dalam, misal itu pembukaan lengkap, berarti porsio itu sudah nggak teraba lagi. Kalau pembukaan 9 di situ
kalau kalian rasakan itu di samping itu masih kayak ada apa ya, sesuatu yang ibaratkan kayak mulut balon, bisa bayangin. Nah itu kalau pembukaan 9 itu kita masih bisa meraba itu. Tapi kalau 10 itu benar-benar sempurna, kita udah nggak bisa meraba di samping-samping. Kemudian kalau amniotomi itu kan dilakukan kalau ketuban itu utuh, ya. Itu kalau amniotomi. Kapan bisa dilakukan amniotomi? Kalau sudah pembukaan lengkap dan amniotomi itu yang di gitu ya, Bu? Pemecahan. Yang dipecahin. Kalau ada indikasi tertentu kayak bayinya mungkin udah terlalu lama gitu kan. bayinya terlalu lama, pembukaannya. Tapi ya kayak gimana sih? Kalau bayinya udah siap, ya, dinilai sudah siap untuk dilahirkan. Kapan itu bayinya sudah siap dilahirkan? Jika sudah lengkap tetapi Tapi ketuban belum belum pecah. Sama penurunan. Oh ya. Jadi kadang sudah pembukaan lengkap, ketubannya sudah pecah, tapi mungkin posisi kepala bayi itu masih belum terlihat di vulva. Itu kadang bidan memakai teknik yang mengejarnya suruh miring dulu. Jadi tidak posisi dorsal recumbent, suruh miring dulu. Itu membantu penurunan. Tapi kalau yang posisi melahirkannya mau berdiri atau jongkok itu yang kita nggak bisa menilai. Tapi biasanya kalau keadaan seperti itu pasti menunggu turunnya itu lebih lama dibanding yang kalau pembukaan lengkap dan sudah terlihat rambut janinnya. Itu berarti dia sudah ada di HOTS 3 atau 4, sudah siap untuk Itu terlihatnya beneran terlihat pakai mata udah kelihatan? Iya, sudah terlihat rambutnya udah, ibaratnya rambutnya udah bisa keluar dari vulva. Harus dibuka dulu. Iya, udah terlihat. Kan tanda-tanda persalinan apa? Yes, Doran, teknos, teknos. Udah nyanyi kok kalian tuh? Belum nyanyi. Ada dorongan dari uterus. Baliknya dorongan dari menonjol. Lalu sulfanya membuka dan anusnya juga membuka. Jadi kalau sudah di HOTS 4 itu ya perineum, kemudian vulvanya itu udah menonjol, kepalanya udah terlihat di sini. Tinggal mengejar itu udah siap dilahirkan. Ini alatnya ada pincet sama setengah koper ya. Ibu, buat maaf mau tanya lagi. Yang bagian selaput ketuban itu kita juga pas fete kan itu ngeceknya. Nah ini maksudnya menonjol tuh gimana? Masih utuh. Utuh terus menonjol atau tidak? Berarti yang benar itu menonjol, kita normal menonjol. Kalau menonjol berarti itu utuh. Bisa juga ketubannya banyak. Jadi kalau kamu melakukan perabaan ya, periksa dalam, kamu tuh kayak meraba balon yang berisi air. Kamu mau cari bagian terbawah itu kok susah banget ya. Ini apa, bagian terbawahnya itu keras atau empuk? Nah itu kemungkinan berarti ibunya dia punya ketuban yang lebih banyak. Makanya kamu lebih susah untuk mempresentasikan ini bagian terbawahnya apa. Nah itu yang kita lakukan, tangan kita lebih ditekan lagi. Ada pertanyaan lagi? ini gambar-gambarnya ya kalau sendiri. Diizinkan. Iya. Ini kan kayak bagian atapnya itu kayak berdiri gitu tuh. Itu gambaran lahir rahim apa emang ya? Bukan.
Yang ini toh. Bukan. Ini Buat atau gambaran bagian apa gitu. sebenarnya ini hodge. Cuman kan biasanya kayak kita itu ya meraba bagian terbawah itu dia sampai mana. Tapi kalau aslinya sih ya yang apa tuh lugai itu bagian atas. Saya mau tanya lagi, ini kan kayak ini tuh 9 kan ibu? Itu kayak ada apa namanya, kayak ada tonjolan, ini kepala bayinya ceritanya. Tonjolannya itu sebenarnya sih porsi, bukan porsi. Iya kayak kepala bayi. Kalau kepala bayinya apa nggak apa-apa, kayak itu kayak tak Apanya? tusuk nusuk kayak gitu kena kepalanya gitu nggak kenapa? Terus kita ukur gitu. Kan kita melingkari kan nanti kita juga menentukan ukanya di jam berapa gitu. Kalau kamu meraba yang bagian samping ini kan kayak gitu kan, apa tuh, tapi bagian agak dalam banget. Iya, kayak gini banget. Dan bagian dalam itu kan kayak ada yang pinggiran gini loh. Nah itu tanda persionya belum hilang semuanya, belum tipis semuanya. Bagian pojok sini. Berarti harus dalam banget ya, Bu? Iya. Kalau Makanya tangan yang pendek, Kalau tangannya nggak sampai. Tangannya nggak gaduh. nyampe lah. Kan kalian masuk ada minimal tingginya toh. Itulah fungsinya. Itu fungsinya ini. Makanya yang tingginya kurang dari 150 itu ngefek juga ke panjang tangan. Jadi kalau Rasa sangat sulit. bidan zaman Coba dulu lihat. itu sampai dia naik ke itu loh. Ininya tempat tidur. Gitu. Jadi posisinya tinggi, terus bisa lebih dalam. Gitu. Cuman gimana caranya biar kalian tuh tangannya nggak terlalu lama. Ada maksimum waktunya gitu nggak? Nggak ada sih, cuman lebih ke asuhan ke ibunya aja. oh iya ini ada nih kayak Sudah, ini belum belum masuk ke situ. Jadi yang amniotomi itu bisa dilakukan kalau pembukaannya sudah lengkap, ya. Terus kepala bayi itu sudah turun, ya. Jadi kalau semisal jadi ada tenaga kesehatan yang dia maunya nunggu pecah spontan. Jadi ketuban itu nunggu sampai dia spontan sendiri. Kan itu sebagai tanda kepala bayi siap. Cuman ada juga mungkin kalau kondisi ibunya sudah terlalu lelah, mungkin pembukaan kala satunya lama kayak gitu kan. Terus ketika buka lengkap ya udahlah kita dipecah dulu, melakukan amniotomi dengan harapan kepala bayi itu akan turun ketika kita lakukan amniotomi. Cuman kalau nanti kasusnya itu ketika dipecah kok kepala bayi belum turun, itu ya kita pakai teknik cara itu posisi persalinan aja. Jadi ada yang menunggu pecah secara spontan, ada yang kita bantu dengan teknik amniotomi. Ya. Ini namanya setengah koper. Jadi ini kita masuk di ini, kebalik ini. Setelah sampai di ujung baru kita buka, terus kita korek. Jadi ininya pun sedikit aja, nggak yang kayak kita congkel gitu sih, enggak. serem nih. Iya, karena kan balon kita hanya menggeser gitu aja. Dan ketika sudah pecah, ini posisi tetap di sini. Ya. Biar air itu keluar, kita tampung pakai teko. Lalu kita balik dan kita keluarkan. Dan posisi tangan masih di dalam sambil menunggu perubahan tadi, apakah kepalanya tambah turun atau mungkin penunjuknya yang jadi berubah atau tidak. Jadi biasanya 1 kesatuan
kalau periksa dalam itu bisa dilakukan biasanya tiap 4 jam. Jadi kalau mungkin periksa awal itu masih yang fase laten ya, belum yang fase aktif. Fase laten berapa senti? 1 sampai 4. 1 sampai 3 ya. Buka 4 itu sudah fase aktif. Itu biasanya 4 jam. Tapi kalau kasusnya pada ibu yang sudah pecah dini, ketubannya sudah merembes di rumah atau mungkin sudah pecah duluan sebelum pembukaan, itu kita lebih jarang melakukan itu karena kemungkinan akan meningkatkan kejadian infeksi. Makanya nggak boleh baca. Jadi paling kita hanya periksa itu ya kalau sudah benar-benar tanda-tanda mau pembukaan lengkap. Misal ibunya udah pengen ngejen, terus rasa ngejennya udah nggak bisa ditahan lagi, gitu kita baru melakukan itu. Ibu mau tanya? Iya. Kan kita boleh ambil tominya itu tuh waktu pas si bayi udah turun gitu kan ibu? Berarti tuh udah pembukaannya udah lengkap gitu. Nah, kalau misalnya kayak pakai alat gitu apa ada kasus nggak kalau kena bayinya gitu? Kan tangan kita udah melindungi kepala bayi. Ini kan masuk. Dan ini kan waktu masuk lanjutnya udah di sini. Ini ya kita torehkan aja. Ini nggak bakal kena kepala bayinya? Nggak ada sih kejadian. Dan mungkin ya kita cari posisinya ini yang kamu rasa paling banyak sisi airnya. Tapi ya biasanya kalau yang terasa tuh ya mesti kalau pas itu kepala ya udah bagian terkeras gitu, udah bagian terbawah jangan. Sebelum kita masuk ke tahap ini ya, dari awal apa aja itu Salam dan segala tujuan pas sudah dipindahkan. Jadi kasusnya mungkin ini ya, ibu sudah di ruang bersalin, kemudian mungkin 4 jam yang lalu sudah diperiksa dan itu pembukaan 6. Nah ini kita 4 jam lagi mau periksa. Bu, selamat pagi, perkenalkan saya dengan Bu dan Lulu yang bekerja pada pagi hari ini ya Bu. Ibu 4 jam yang lalu sudah diperiksa, itu pembukaan 6 ya. Ini sudah 4 jam lagi, ini kami akan memeriksa apakah pembukaan Ibu bertambah ataukah tidak ya. Tujuannya nanti untuk mengetahui apakah bagian terbawah dari janin ibu itu sudah siap dilahirkan ataukah belum. Prosedurnya nanti tangan saya akan masuk, dua jari tangan saya akan masuk nanti untuk menilai apakah bayi itu sudah siap dilahirkan ataukah. Ibu, apakah ibu sudah siap? Siap. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Meminta pasien mengosongkan kandung kemih. Oh iya. Jadi kalau pasiennya itu sudah pecah duluan KPD, itu kita pakai kateter mengosongkan. Tapi kalau ibunya masih bisa ke kamar mandi, ya kita minta sebelumnya ke kamar mandi. Tapi biasanya kalau pembukaan sudah 4 cm, itu kadang ibunya udah nggak terkontrol sakitnya. Jadi jarang ada yang masih jalan-jalan. Jadi kita cek dulu kandung kemihnya. Kalau semisal penuh kita pakai. Bu, tadi terakhir pipis jam berapa Ibu? Barusan tadi udah pipis, jadi kita sudah siap. Setelah mengosongkan kandung kemih, Bantu ibu naik ke tempat ibu.
Posisikan dorsal recumbens. Ya, Ibu, kakinya telapak kaki menapak di tempat tidur ya Bu, kemudian ditekuk, terus pahanya dibuka. Setelah itu Dekatkan alat ke ibu, terus baru gunakan sarung tangan, terus vulva hygiene. siap Bu ya. Nah, kalau ini nggak ada zaman. Jadi kalau misalkan ini lutut ya, kita pasang selimutnya seperti ini. Jadi ujungnya ini menutupi. Oke. Jadi ketika kita akan buka hygiene tinggal jadi privasinya masih terjaga. Dibayangin ini kedua. Bekoknya jangan lupa yang melengkung yang menempel di pantat. Siap ya. Biasanya kan kalau di ruang bersalin itu tempat tidurnya sudah ada perlaknya. Nanti mau pakai pinset atau tangan? Coba ya, pakai pinset. Ini ya, napas DBT. Siap Bu ya, ini saya bersihkan dulu. Ya. Saya bersihkan yang mayora kanan, kemudian yang kalau semisal kapasmu yang di ruang itu terbatas, bisa kamu balik. Tapi kalau ada 5 ya kamu ambil 5. Itu labian Inspeksi vulva. yang dilihat apa? Ada luka, massa, kondiloma, varikositas vulva, rektum atau luka parut. Itu ini jalan lahirnya, tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada pembekakan, tidak ada benjolan yang abnormal ya Bu ya, banyak tidak normal. Kemudian apa lagi setelah inspeksi? Pengeluaran cairan. Ya, itu berarti kalau apa di awal sudah mengeluh mengeluarkan darah, berarti kita cek. Itu bisa juga dilihat dari kapasnya tadi. Ya. Yang kalau masih utuh berarti tidak ada pengeluaran selain lendir, tanda-tanda akan pembukaan. Setelah itu Mulai vulva. varises biasanya dia ada di sini. Ya, di samping samping. Tuh, Bu, ini tidak ada varises ya. Selain varises, Bekas luka. bekas luka. Kalau ibunya hamil kedua, jadi bekas episiotomi dia ada di sini. Bekasnya kayak keloid, ya, atau yang mungkin kayak bekas luka sudah kering ya. Kalau misal habis melahirkannya sudah bertahun-tahun gitu ya kayak luka lama gitu. Tapi kalau masih yang belum ada 1 tahun ya terlihat ada bekasnya. Jadi biasanya perlukaannya kan ya kalau tidak bekas episiotomi ya robekan jalan lahir. Setelah itu Setelah itu nilai porsio dan masukkan jari. sudah jadi Tangan kiri membuka labia mayor dan ibu jari dan telunjuk tangan. disuruh Ditambahkan pakai ke dalam. lubrikan nggak di situ? Enggak. Enggak ya. Jadi kalau
kondisinya licin, nggak masalah. Tapi kalau biasanya kan kalau ibu-ibu yang hamil pertama dia belum bisa membedakan itu kontraksi asli atau kontraksi palsu, biasanya kan vulvanya masih kering. Nah itu kita licinkan tangan kita, bisa pakai air DTT atau mau pakai lubrikan juga bisa. Ya, bisa mau pakai air DTT. Bu, permisi ya Bu. Tangan saya masuk, Ibu tarik nafas panjang ya. Ibu tarik nafas. Jari tengah dulu ya. Kita bisa meraba apakah itu lunak ataukah kaku ya. Kalau lunak kita bisa teruskan sampai sini ya. Posisi tangan kiri di mana? Buka Ibu jari dan tangan kiri membuka. Ibu jari dan telunjuk tangan membuka labia mayor. Ya, itu kan sebelum masuk. Sebelum masuk. Setelah jari kita masuk, Narik. pindah ke fundus untuk mengecek sensasi dong, untuk mengecek ada yang kontraksi atau tidak. Ya, apalagi kalau yang udah pembukaan di atas 4 kan kencang-kencangnya lebih intens ya biasanya. Makanya kalau di tengah-tengah perabaan kok kita belum selesai nih mengidentifikasi, ya kita keluar dulu. Nunggu kencang-kencangnya selesai. Setelah itu mungkin rehat beberapa menit, kita masuk lagi. Atau kita sambil menilai kira-kira dalam 5 menit itu ibu kencang-kencangnya berapa lama dan berapa sering. Kalau semisal 5 menit itu sudah 2-3 kali dan durasi setiap kencang itu sudah sampai 1 menit atau di atas 40 detik, itu berarti kita memperhitungkan kapan kita bisa menilai. Ya. Bu, tarik nafas ya Bu ya. Tangan saya masuk. Tangan kiri pindah ke fundus. Nah, itu kita menilai apa dulu tadi? Cervix tebal atau tipis. Porsio ya, porsionya ini mau pembukaan lengkap ya kan, mau amiotomi ya. Jadi porsinya sudah tipis. Setelah itu yang Anda rasakan apa lagi di situ? Nilai selaput ketuban. Selaput ketuban berarti masih utuh. Terus setelah selaput ketuban Memastikan bagian terendah janin. bagian terendah janinnya teraba keras. Setelah itu apa? Hostnya 3-4. Kalau host gimana Bu? Memperhitung menilai hostnya tuh Dari tempatnya sih. ya, Kalau secara teori ya masih inget nggak host 1 di mana, 2 di mana? Ya. Host 1 2 tuh 1 PAP, 2 bawah sifisis, 3 isi dia spina, terus sakrum paling ujung. Nah, ini kan tadi ceritanya udah mau pembukaan lengkap nih ya. Jadi kalau sudah pembukaan lengkap ya berarti sini kan kamu juga bisa meraba sini ya, bagian terbawah itu kalau keras ya itu tulang. Dari bayangin sebelumnya kan empuk nih, kamu lewat cervix ya, empuk, terus kamu ini ujung jari sudah meraba bagian terbawah. Tadi nih misal kepala, kamu susuri kan bagian kepala itu. Nah, bagian ini ujungnya bagian terbawahnya kepala itu dia apa? Kalau teraba keras ya mungkin itu sakrum. Berarti itu sudah di kalau nggak 3-4 gitu kan. Gitu. Kemudian setelah itu kamu cari di situ apa? Habis hot, setelah hot di jam berapa? Penunjuknya dia di jam berapa? Mana sini ke sini? Belakang. Ya. Jadi penunjuknya ada di jam berapa?
jam 6 berarti itu di bawah, jam 9 itu berarti di samping, jam 12 berarti dia agak atas, ini palanya agak ke atas gitu. Terus setelah UUK Tali pusat menumbung atau ada, nah kamu menyusuri lagi yang kamu raba setelah kepala itu ada bagian lain apa enggak? Kalau semisal ada kayak apa ya, selapi empuk, itu tali pusat. Maksudnya Itu gimana? namanya tali pusat menumbung. Menumbung itu berarti harusnya kan tali pusat itu dia ada di atas kan? Iya. Nggak boleh Nggak di- teraba di sekitar kepala. Nah kalau ada yang kamu raba, ini kayak ini ya, apa empuk, terus kemudian kok kayak Panjang. panjang, kayak selang gitu. Kalau itu tangan pasti ada bagian terkerasnya karena tulang, ya. Jadi kalau yang kamu raba kayak hanya empuk, kemudian apa ya, ada lekukan-lekukan, ini kan nggak mulus kan kalau tali pusat itu, ada pembuluh-pembuluhnya gitu. Makanya kalau tali pusat menumbung berarti mungkin ada tali pusatnya yang turun di bagian sini kepala. Takutnya ketika nanti dipimpin persalinan, tali pusatnya itu akan terhimpit oleh kepala. Nah, kalau teraba berarti namanya itu tali pusat menumbung. Tuh, kalau tidak ada, ya berarti itu yang diharapkan, itu yang normal. Tidak ada, tidak teraba tali pusat. Gitu. Setelah Kalau itu, teraba berarti Iya. gimana? Gimana Bu? Kita tetap agak Dimasuk-masukin gitu. Nah, di naik Gimana nggak caranya? bisa, kan itu masih di dalam balon ya ibaratnya. Ya jadi perhatian khusus aja sih. Jadi waktu proses penurunan kepala, berarti itu ada apa, sesuatu yang warning lah, jangan sampai tali pusatnya itu tergencet ibaratnya. Tapi gimana caranya biar nggak kegencet ya? Tapi biasanya itu sih, aku dulu juga nggak pernah nemuin kasus itu. Biasanya dari awal USG awal itu sudah ketahuan kalau misal apa. Tali pusatnya kayak naik-naik ke atas sini gitu Pak. Heeh. Oke. Kan biasanya itu yang kayak solusio plasenta atau plasenta previa kan, sampai tali pusatnya bisa di daerah kepala. Kan itu berarti plasenta kan harusnya kan dia di atas. Kok yang lama-lama turun itu apa? Plasenta previa atau Previa. solusio plasenta? Preview. Kalau solusinya yang lepas itu. Ya, plasenta previa itu kejadian. Terus setelah tali pusat, Setengah voucher. Masukkan setengah voucher menghadap kedua jari berarti kan putus. aman ya, tadi kepalanya aman, kemudian ya, tadi belum mendekatkan. Kelihatan nggak? Itu kan tadi kepala kita, jari kita ada di dalam sini ya. Bayangin sini. Ini kan gini, masuk menyisiri bagian terbawah, sudah tidak menemukan apa kelainan, ibaratnya bagian terbawah tadi teraba keras, kepala penunjuknya udah tahu, tidak ada tali pusat. Habis itu kita infokan ke ibunya, Bu, ini pembukaannya sudah lengkap, tapi air ketubannya belum Pecah. keluar atau selaput ketubannya belum pecah. Ini saya bantu untuk memecahkan ya Bu ya. Nanti kita langsung menjelaskan prosedurnya. Nanti saya akan memasukkan alat lewat jalan lahir ibu untuk membantu merobek selaput ketubannya. Itu apakah ibu setuju? Setuju. Baru kita cek, tadi kan tangan kiri difundus ya. Nah, waktu masuk ini kita masuk seperti ini dulu. Kita tunggu sampai ada his muncul. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita tunggu kok hisnya nggak datang-datang, kan kadang ada ya situasi yang
mungkin awalnya kontraksinya bagus, intens 2 menit sekali atau 5 menit sekali. Habis itu dia intensitasnya menurun. Jadi ritme kontraksinya jadi jelek gitu loh. Nah, itu ada. Ya. Jadi kalau semisal itu bagus ya kita tunggu sampai kontraksi dulu, tapi kita jangan buru-buru pecah. Tunggu sampai kencengnya itu mereda. Setelah kencengnya mereda, baru kita putar, lalu kita torehkan. Nah, ini didekatkan untuk menangkap air ketuban yang keluar. Ya, seperti ini. Baru kita putar lagi untuk kita keluarkan lagi. Jadi kita taruh, nah baru kita lanjutkan lagi penyisirannya tadi. Misal tadi di HOTS 4 ya, apakah dia mengalami penambahan penurunan ataukah enggak? Tuh, setelah pecah ya, kalau udah pecah lebih jelas lagi tuh, kamu bisa meraba rambutnya, terus apakah itu presentasi, kan kadang ada yang presentasi mulut, muka, dahi gitu ya. Nah itu tadi gimana ya. Kemudian kalau bertambah atau mengalami penurunan, berarti itu sudah siap untuk dipimpin ke salinan. Tadi berarti setelah menilai, Bu, ini pemeriksaan saya sudah selesai. Saya mau keluarkan tangannya ya, Bu. Ibu tarik nafas dulu. Kita mengeluarkan tangan ya, 2 jari. Bu, setelah itu kita nilai apakah ada hijau, apakah merah, atau jernih, nggak ada. Ya, kalau ada warna merah biasanya itu darah, itu nggak apa-apa karena biasanya pembukaan itu disertai adanya lendir darah yang keluar. Tapi kalau hijau berarti kita siap-siap untuk meja resusitasi. Ya. Ada yang terlewat? Tidak. Terakhir apa? Membereskan alat. Izinnya. Iya. Kalau dulu kan waktu di RS itu aku pernah lihat kan, Bu. Jadi ada gumpalan darahnya, stolsel kayak namanya. Nah itu indikasi bahaya. Stolsel itu kan kalau bayinya udah keluar kok. Nggak tahu. Waktu itu VT pokoknya. Iya. Berarti belum keluar. Berarti udah Berarti itu belum. pas nifas. Nifas. Kalau nifas iya. Oh, nifas juga masih VT ya, Bu? Itu kalau VT-nya sih menilai itu sih apa tuh, ada robekan enggak. Tapi kalau stolsel ya biasanya sih waktu proses bayi udah keluar kan ada darah yang mengalir tuh. Nah, kalau mengalirnya sursuran kayak keran dibuka, berarti kan itu ada yang enggak beres di bagian dalam, ada entah itu plasentanya yang masih tertinggal. Nah itu kita lakukan eksplorasi sih namanya. Eksplorasi itu tangan kita masuk, kita eksplorasi, habis itu kita cek. Kalau stolsel itu kan dia gumpalan yang besar, kalau dihancurkan dia hancur, itu stolsel. Tapi kalau itu sisa plasenta, kalau kita hancurkan dia nggak hancur. Gitu. Soalnya kan plasenta itu kan nempel. Nah, waktu keluar secara spontan itu dia sudah lengkap keluar apakah belum. Makanya kan habis plasenta keluar dibuka untuk mengecek dari daging plasenta kotiledonnya itu dia ada yang berongga apa enggak. Kalau ada yang berongga berarti ada yang tertinggal di bagian dalam. Nah itu kita harus cari. Kalau enggak keluar itu bisa mengakibatkan perdarahan ibu. Berarti VT dilakukan saat sebelum itu aja. Iya, Sebelum salin untuk aja. menilai pembukaan. Kalau yang setelahnya itu namanya eksplorasi. Model tangan masuknya beda sih. Kalau eksplorasi seperti ini, menyusuri dari apa? Itu kalau manual presentasi kita mau tangan masuk itu, tangan masuk secara obstetrik itu namanya seperti ini. Aku lihat Baru dulu.
menyusuri rahim bagian dalam. Waktu retensi. Makasih. Iya. Jadi Bu, ini tindakan perobekan selaput ketubannya sudah selesai. Nanti tinggal dipimpin persalinan ya Bu ya. Bereskan alatnya. Jadi ditinggalnya ini tetap dibuka aja. Ada pertanyaan? Iya. Ini langsung diraba-raba dulu pinggirnya juga. Ngapain? Enggak. Enggak. Yang aku Langsung teraba biasanya. yang di Jadi waktu tangan masuk kita langsung menilai, kan begitu dibuka vulvanya gimana, tadi kan inspeksi vulvanya. Habis itu tangan kita masuk aja. Kalau dari jari tengah kemudian waktu masuk kok agak susah, ya kemungkinan ibunya masih kaku. Biasanya lemes gitu kan. Jadi kadang kalau dari pantat itu sudah terangkat, itu akan menghambat kita, tangan kita akan masuk. Jadi kalau kita masuk kok lancar banget, berarti itu cervixnya tenang, porsil. Tinggal kita habis itu menilai porsilnya tipis apakah tebal. Ibu. Ya, Ibu tadi kan habis amniotomi kita cek VT lagi ya. tangannya tetap masuk. Kan tadi masuk VT, Heeh. saya amniotomi, Terus pecah. habis itu? Masih di sini tangannya. Oh, jadi pas Jangan dikeluarin tuh keluar tangan dulu. nggak ikut keluar ya? Yang ngeluarin kan tangan kiri. Iya, tapi tangan yang ini berarti nggak ikut Enggak, keluar. enggak ikut keluar. Oke, oke. Soalnya lanjut. Iya. Lanjut ke lain lagi. Nggak apa-apa ya, lama-lama. Maksudnya sesegera mungkin ya, Mbak? Iya, sesegera mungkin. Nah, kita sebenarnya nggak boleh terlalu lama sih. Tapi ibunya merasa nggak nyaman gitu? Iya, Biasanya? pedes rasanya, pedes. Jadi kayak semisal apa ya? Yang harusnya nggak tenang kan kalau nggak dimasukin apa-apa, terus ada alat masuk itu, ya nggak enak, rasanya pedes. Kayak pedih gitu loh, kayak kalau dimasukin kateter. Udah pernah dimasukin kateter? Kalau kateter kan rasanya kayak ngomong anyang-anyangan. Kalau itu enggak. Ngebayangin sama. Apa ya? Kalau saya dulu tuh awal PT tuh yang teringat tuh, kok anget semua ya? Apa ini? Berarti saya kurang masuk lah. Pengalaman pertama gimana? Pertama Yang teraba ya, langsung bisa. bisa karena waktu awal saya langsung pembukaan lengkap. Oh. Awal PT pembukaan lengkap itu mudah ya, soalnya wah ini di menyusuri sekitarnya udah kayak nggak ada porsio yang teraba lagi, berarti ini lengkap. Yang mudah sih belum ada pembukaan, buka 1, 2 sama lengkap. Kalau yang 9, 8 itu saya belum rasakan, soalnya kan kadang ada yang menyisiri bagian atas itu udah tipis, ada yang bagian bawah itu belum tipis. Makanya kalau dulu sih praktek itu Mbak bidannya dulu yang periksa, habis itu kita yang makan. Jadi ntar dia nggak ngomong berapanya, ntar kita yang ngomong. Mm-mm. Oh, oke. Betul. Dan waktu tangan kita masuk itu pasien nggak tahu, dalam artian yang tahunya mungkin Mbak bidannya, soalnya posisi Mbak bidannya dia ada di depan. Ibu tarik nafas lagi ya. Jadi tangan kita masuk. Iya. Itu seninya sih. Cuman yang kalau dipikir kasihan ya kasihan. Cuman ya ilmu buat kita. Berarti kalau
udah yang ketuban pecah itu yang kita nggak bisa, misalnya yang periksa satu aja, kalau nggak kita aja ya mbak bidannya yang periksa. Tapi pernah udah pecah, terus yang periksa ya magangnya itu ya udah, berarti info yang dipercaya kan dari anak magangnya itu, nggak ada konfirmasi dari bidan yang jaga gitu. Jadi kalau yang kasus normal itu biasanya ada 2 tangan. Ada pertanyaan? Sudah cukup. Kadang kalau nggak dilakukan amniotomi ya bisa pecah sendiri, bisa. Jadi proses ibunya waktu ngegen, terus waktu kepala itu sudah mendekati vulva itu akan pecah sendiri. Cuman mungkin ada tipikal yang itu kalau keadaan janinnya yang sudah DJJ-nya nggak bagus gitu ya kita ambil. Ibu, Ya, SLP-nya kayak gimana Bu nanti? dokumentasinya berarti sesuai dengan kasusnya. Kalau tadi kan kita ngecek gitu ya, pembukaan yang berikutnya, sebelumnya kan tadi Ibu mengatakan ya S-nya berarti Ibu mengatakan 4 jam yang lalu dia buka 6. Objektifnya kita bisa menilai TTV, terus kemudian sudah ada pengeluaran dari jalan lahir ataukah belum, terus asesmennya berarti yang infartu, nama dulu deh, nama nyonya A, usia 25 tahun, G1 P0A0, terus usia kehamilannya 38 minggu dengan infartu skala 2. Kalau tadi kan kita lakukan amniotomi gitu. Jadi kalau kasusnya hanya periksa VT aja, berarti ya tinggal dilihat dia bukanya berapa. Kalau buka 6 berarti ya infartu skala 1 fase Aktif. Terus baru yang P-nya melakukan amniotomi dan hasilnya mungkin warna ketubannya itu sudah dilakukan amniotomi di jam berapa, terus warna air ketubannya apa. Makanya besok waktu responsnya apakah kita harus menebak patung ini? Enggak, satu patung buat semua orang aja. Nanti tinggal saya yang menentukan mau pembukaan berapa. Tadi hasilnya gimana Ibu? Sudah dilakukan amniotomi pada jam berapa? Terus Pada jam berapa, terus warna ketubannya apa. Responsinya kapan? harusnya kalau berdasarkan jadwal minggu depan. Oke, besok ini nggak ada kelompok PE ya? Besok presentasi. Iya Ibu. Sudah selesai. Minta kelompok juga belum selesai.